Kei Rapov. Masih teringat jelas dalam ingatanku betapa keras protes yang kulontarkan kepada mama mengenai kamarku yang dirombak total untuk dijadikan kamar pengantin. Saat itu aku sama sekali tidak suka dengan hasil desain mama yang menurutku norak sekali. Tapi pagi ini, aku hanya bisa menatap kosong ke sekeliling kamar yang sebentar lagi akan kutinggalkan ini. Aku hanya bisa terduduk di ranjang king size yang sengaja dibelikan oleh papa dan mama untuk menyambut pernikahanku dan Kak Dinan yang begitu mereka elu-elukan waktu itu. Kamar ini memang terasa mati tanpa adanya Kak Dinan. Perjalanan kami selama 3 bulan lebih menghuni kamar pengantin ini telah membawa kami mengarungi beberapa musim yang membuat hati kami perlahan membaur satu sama lain. Mengobrol apa saja tanpa mengenal waktu. Bercanda sambil tertawa lepas dan saling berpelukan. Merasakan sensasi yang luar biasa dalam sebuah ritual hubungan suami istri. Dan masih banyak hal lain yang begitu lekat di benakku tentang kenangan di kamar ini bersama Kak Dinan. Tuhan, secepat inikah kau renggut kebahagiaan yang sama sekali belum sempurna kurasakan? Dinan mau jemput kamu jam berapa, Kei? Tanya mama sambil duduk di samping kananku. Kulihat mama sudah membawakan 2 koper besar untukku. Lemari bajuku juga sudah kosong. Sepertinya mama sudah menyiapkan semua perlengkapanku untuk pindah bersama Kak Dinan. Miris memang, saat kita harus memilih salah satu dari 2 pihak yang begitu kita sayangi dan kita cintai. Di satu sisi aku begitu bersyukur sudah mulai nyaman dan menikmati pernikahanku dengan Kak Dinan. Tapi di sisi lain, aku seakan merasa menjadi anak durhaka yang rela meninggalkan orang tuaku demi Kak Dinan. Aku sama sekali tak menyangka kalau dalam hidupku terselip sebuah kepahitan seperti ini. Namun seperti inilah hidup, bukan? Hidup memang selalu dihadapkan pada beberapa pilihan. Nanti siang, Mah. Papa di mana, Mah? Dari tadi aku sama sekali tidak melihat Papa. Kemanakah dia? Apa Papa tidak akan melepas kepergian putri satu-satunya yang akan dibawa pergi oleh suaminya ini? Papa di sini, Nak. Apa semuanya sudah beres? Sudah, Pa, ujar Mama. Kulihat sosok gagah parubaya itu masuk ke kamarku, kemudian duduk di samping kiriku. Papa dan Mama yang sangat kuhormati dan kusayangi ini mengapitku seakan tak rela untuk melepas pergi. Kulihat wajah Papa yang tampak diusahakan tegar. Kuamati matanya yang penuh dengan kekhawatiran. Lalu aku beralih melirik Mama yang juga sedang menatapku dalam-dalam. Wajahnya tampak muram dengan lingkar hitam yang ada di bawah matanya. Apa Mama tidak tidur semalaman karena memikirkan kepergianku? Maafkan aku, Ma. Pa, apa pilihanku ini salah? Aku tertunduk lesu. Rasa bersalah kepada kedua orang tuaku tiba-tiba menyeruak dalam benakku karena aku akan segera meninggalkan mereka demi bisa terus bersama Kak Dinan. Yang kamu lakukan sudah benar, Nak. Gak ada yang salah dari semua ini. Dinan sudah mengambil alih kewajiban kami untuk menjagamu. Jadi dia boleh pergi membawamu kemana saja. Ku dengar suara Papa bergetar seakan menahan pilu yang dia rasakan karena akan berpisah denganku. Keira, kamu jaga diri baik-baik ya. Melihat sikap Dinan yang begitu tak acuh kepadamu, Mama jadi begitu khawatir untuk melepas kamu, Nak. Mama takut terjadi sesuatu yang buruk kepada kamu. Untuk yang kesekian kalinya, Mama begitu meragukan sikap Kak Dinan kepadaku. Harus aku akui, aku memang tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depannya. Karena aku yang selama ini merupakan sumber kelemahannya, hanya bisa bergeming saat ini. Makasih ya, Ma. Pa, aku benar-benar sayang kalian. Kalian juga harus jaga diri ya. Aku janji akan sering-sering menelpon Mama dan Papa. Kalau memang ada kesempatan, tanpa sepengetahuan Kak Dinan aku akan menemui kalian. Itu nggak perlu kamu lakukan, Nak. Dinan sudah punya kuasa penuh atas diri kamu. Kamu nggak boleh sesekali berbohong ataupun pergi tanpa seizinnya.
Papa yakin, sekotor apapun pikiran Dinan kepada keluarga kita, dia nggak akan tega menyakiti kamu. Papa yakin itu, Kay. Makasih banyak ya, Pa, atas nasihatnya. Aku memeluk Papa dan Mama begitu erat. Baru kali ini aku merasa begitu sedih saat akan berpisah dengan mereka. Sangat berbeda dengan yang kurasakan saat kuliah di luar negeri dulu. Dulu aku begitu happy karena bisa lepas dari pengawasan orang tuaku dan bisa menikmati kebebasan selama kuliah di negeri orang. Dan sekarang pun, aku merasa lega melihat sikap bijak Papa yang rela melepasku pergi demi membuat Kak Dinan kembali. Karena itulah, salah satu janjiku kepada orang tuaku. Aku bersumpah akan membuat Kak Dinan kembali ke rumah ini. Dan berkumpul lagi bersama dengan kedua orang tuaku serta melupakan masa lalu yang pahit itu. Karena masa lalu bukanlah sebuah tempat yang layak untuk ditinggali, bukan? Masa lalu hanya bisa kita jadikan sebagai kenangan. Entah kenangan itu pahit ataupun manis. Dinan Puff. Aku menunggu Keira di dalam mobil dengan perasaan kacau balau. Apa aku harus bersikap sekejam ini kepadanya? Memisahkannya dengan kedua orang tua yang sangat dia sayangi? Namun aku sudah tidak punya pilihan lain untuk membuat Keira perlahan membenciku. Aku hanya ingin dia tahu kalau aku memang benar-benar tidak bisa memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan keluarganya di masa lalu. Ini bukan tentang siapa yang bersalah ataupun tidak bersalah. Tapi ini tentang sebuah kepahitan yang sama sekali tak bisa kumaafkan. Kulihat Keira memeluk erat kedua orang tuanya di teras rumah. Wajahnya tampak sedih. Dia akan kubawa pergi jauh, supaya Keira dan orang tuanya tahu bagaimana hancur dan pedihnya seseorang saat tak bisa menemui keluarga kandungnya. Iya, itulah yang aku rasakan selama ini. Aku tak pernah melihat sosok orang tua kandungku. Dua pembohong besar itu telah mengarang cerita bodoh. Mereka menciptakan sebuah skenario supaya aku membenci orang tuaku dan melupakan mereka begitu saja tanpa harus mencari tahu siapa mereka. Kadang aku jadi berpikir dan bertanya-tanya sendiri. Apa papanya Keira sengaja menjebakku dalam pernikahan ini, supaya aku terikat dan tak bisa lepas dari keluarga ini? Entahlah, yang aku rasakan saat ini, aku benar-benar membenci mereka. Tok tok tok. Aku kaget ketika mendengar ketukan yang lumayan keras di kaca mobil yang tepat berada di sampingku. Lamunanku tiba-tiba saja lenyap seketika. Aku kaget dan terkesiap ketika melihat wajah muda yang sedang menatapku dari balik kaca mobil. Rambutnya yang ikal sebahu bergerak-gerak kecil karena diterpa angin. Dengan sigap, aku membuka pintu yang terkunci, mengambil 2 koper besar darinya, kemudian memasukkannya ke bagasi mobil tanpa menghiraukannya sedikit pun. Tanpa kusuruh, dia masuk ke dalam mobilku dan duduk di jok depan, tepat di sampingku. Apa Keira sudah siap menerima sikap yang akan kuberikan? Sepertinya begitu. Karena aku memang sudah tak bisa lagi membukakan pintu untuknya bak Cinderella. Sepanjang hidupnya, aku memang selalu memanjakannya dalam hal apapun, termasuk hal-hal kecil seperti itu. Namun mulai hari ini, mungkin Keira harus belajar hidup mandiri. Karena aku sudah tidak bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Aku sudah mempunyai ruang yang berbeda, yang sama sekali tak akan pernah dapat disentuh oleh Keira lagi. Sewaktu aku hendak masuk ke mobil, kulihat Papa dan Mama menatapku dari jauh. Sesaat aku tidak sengaja memperhatikan 2 orang yang sudah menyakitiku itu. Kulihat Papa dan Mama tersenyum kepadaku. Kemudian mereka berdua segera memasuki rumah dan menutup pintu. Apa maksud dari senyuman mereka berdua itu? Apa mereka sudah merelakan kepergian anaknya yang akan kubawa jauh ini? Sebelum kakak membawaku pergi jauh, apa kita boleh mampir ke suatu tempat dulu? Tanya Keira sambil menatap wajahku yang sedang berkonsentrasi menyetir. Kemana? Tanyaku tanpa sedikit pun sudi mengalihkan pandangan ke arahnya. Rasanya melihat jalanan lebih menarik daripada harus melihat wajahnya. Kita ke pemakaman umum dulu. Aku mau nyekar ke tempat om dan tante sekaligus mertuaku. Apa? Aku kaget ketika mendengar tempat yang akan Keira tuju. Aku mohon, kita ke sana ya. Dan lagi-lagi,
Aku harus mengiyakan permintaan dari Keira. Begitu sulit untuk lepas dari kelemahan yang begitu menyiksaku ini. Kelemahanku memang ada pada diri Keira. Dia adalah orang pertama dan terakhir yang bisa membuatku luluh dalam hal apapun. Karena aku pernah mengatakan kan, kalau satu permintaan darinya adalah 1000 tuntutan yang harus aku penuhi. Rasanya kakiku sudah lumayan pegal ketika harus menunggu Keira dengan berdiri seperti ini. Menatap dirinya yang sedang mengobrol dengan salah satu makam yang berdampingan itu. Entah apa yang dia obrolkan bersama dengan kedua orang tuaku. Sejak kenyataan pahit itu ku ketahui, aku memang belum pernah mengunjungi makam orang tuaku. Rasanya belum siap untuk menemui mereka yang sama sekali tidak aku kenal wajah ataupun namanya. Aku segera mengalihkan mataku yang sedang memperhatikan Keira dari kejauhan, karena dia sedang berjalan menuju tempatku berdiri. Apa ritualnya sudah selesai? Kenapa kakak gak ikut sama aku? Ini pertama kalinya kan berkunjung ke sini. Tanyanya lembut seperti biasa. Matanya terlihat sendu. Buat apa aku mengunjungi makam yang sama sekali gak ku kenal? Aku sama sekali gak tahu nama mereka. Aku juga gak kenal seperti apa wajah mereka. Karena semua jejak menyangkut keluargaku sudah dihilangkan oleh keluarga kamu. Jadi percuma saja kan? Kulihat Keira tampak sedih mendengar perkataan yang lumayan kasar dariku. Tapi itu merupakan sebuah kenyataan yang harus diterimanya. Keluarganya sudah menghilangkan semua jejak tentang keluargaku sampai tak berbekas. Saat ini aku benar-benar merasa sendiri. Aku hidup sebatang kara di dunia ini tanpa ada keluarga sedarah yang kumiliki. Ayo, ikut aku sebentar, Kak. Keira mencoba meraih tanganku, namun aku segera melangkah mundur, menepisnya. Dia terlihat frustasi dengan sikapku yang begitu tak acuh saat menolak sentuhannya. Papa memberikan foto ini kepadaku tadi. Papa bilang, kamu harus menyimpan baik-baik foto ini. Keira menghela nafas frustasi atas sikapku, namun dia masih berusaha untuk memperpendek jarak di antara kami. Kulihat dia mengambil sesuatu dari tasnya. Dia menyerahkan selembar foto kepadaku. Sejenak, aku terpana melihat foto yang kupegang ini. Ya Tuhan, inikah orang tuaku? Orang tua yang selama ini sangat aku benci karena aku mengira mereka telah membuangku begitu saja. Lelaki berbadan tegap dengan muka yang lonjong ini terlihat begitu tampan di masa mudanya. Mungkin dalam foto ini, dia masih berumur sekitar 25 tahunan. Dia menggandeng mesra seorang wanita yang sangat cantik dan bermata bulat. Sekilas dia terlihat mirip dengan papanya Keira. Iya, tentu saja mereka ada sedikit kemiripan. Karena mereka masih ada hubungan saudara, bukan? Lelaki di foto itu namanya Om Handoko. Dan wanita di sebelahnya adalah tanteku. Namanya Tante Rima. Dia adalah anak dari sepupu kakekku. Meskipun dia hanya tante jauhku, tapi aku berhak memanggilnya tante kan? Karena aku masih punya hubungan keluarga dengannya. Sepertinya Keira ingin memberi kepastian kepadaku kalau dua orang yang ada di foto ini adalah dua orang yang sudah membawaku ke dunia ini. Lelaki ini sudah menanam benihnya di rahim seorang wanita. Kemudian wanita ini berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkanku ke dunia. Maafkan aku, Pa. Mah. Aku sudah membenci kalian selama 28 tahun kehidupanku. Kalau kamu memang mau mengunjungi makam mereka, aku bersedia menunggu di sini, Kak. Berbicaralah dengan mereka untuk yang pertama kalinya. Tanpa menjawab Keira, aku pun melangkah ke arah dua pemakaman tua itu. Rasanya seluruh tubuhku menegang. Haruskah aku bertemu dengan kedua orang tuaku untuk yang pertama kalinya dalam keadaan yang seperti ini? Nasibku benar-benar tak beruntung. Terpisah selama bertahun-tahun tanpa mengetahui di mana keberadaan orang tuaku. Ternyata saat menemukan keberadaan mereka, aku mendapati mereka sudah terbujur kaku di dalam tanah. Mungkin jasad mereka memang sudah hancur, tapi aku yakin mereka akan melihatku dari atas sana. Kuusap kedua batu nisan tua yang telah termakan waktu hampir 30 tahun ini. Rasanya air mataku tak dapat kubendung lagi saat harus membayangkan bagaimana orang tuaku meregang nyawa pada malam itu. Kakek Keira benar-benar kejam. Dia membiarkan orang tuaku menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan tragis. Keluarga Keira memang sungguh kejam.